Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Rila Masjid ke-116 menyambangi Masjid Raudatul Jannah yang sudah berusia 1 abad lebih karena telah berdiri pada tahun 1920. Rumah ibadah yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far, Kelurahan Geladak Anyar, Kecamatan Pamekasan ini awalnya hanya berbentuk surau kuno. Masjid tersebut didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Khatib yang merupakan ipar dari Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat. Baru pada medio tahun 80-an ditempati sholat Jumat karena jemaahnya kian membludak hingga direnovasi pada tahun 1999. Masjid Raudatul Jannah pada dasarnya awalnya ini bukan masjid tapi wakaf atau disebut dengan Masjid Wairu Jami, karena masjid itu ada dua. Ada masjid jami, ada masjid wairu jami. Ini di dalam kaidah fikih. Masjid jami adalah masjid yang ditempati sholat Jumat. Adapun masjid wairu jami itu masjid yang tidak ditempati sholat Jumat atau dikenal dengan musola atau wakaf. Masjid ini, Masjid Raudatul Jannah ini merupakan wakaf dan pendiri pertamanya adalah Kiai Haji Ahmad Khatib tahun 1920. Kiai Haji Ahmad Khatib ini merupakan ipar dari Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar. Baru perjalanannya dari wakaf dari Masjid Wairu Jami tahun 1999 dirubah bukan 1999, tahun 1085 menjadi Masjid Jami. Masjid Jami karena ditempatin sholat Jumat. Sholat Jumat ketika itu hanya ada 3, ada Masjid Asyuhada, Jami Asyuhada, dan Masjid Jalan Raya Bagandan. Kemudian Masjid Ridwan, kemudian masjid di sini. Ini awal didirikannya sholat Jumat ketika masjid-masjid di kota Pamekasan ini belum bermunculan. Yang ada Masjid Jami Asyuhada, kemudian Masjid Bagandan, kemudian Masjid Ridwan, kemudian Masjid Raudatul Jannah di sini yang ditempatin sholat Jumat. Mungkin kisaran dari awal-awal tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Bangunan pertama ketika didirikan ini bentuknya surau kuno. Artinya bentuk bangunan kemudian ada panggung. Panggung ini biasanya ditempati oleh para ulama, para kiai-kiai yang mengisi pengajian di musola ini, di Masjid Raudatul Jannah ini. Karena dulu menurut kisah dari bapak saya, paman saya yang mengajar di Masjid Raudatul Jannah ini, malam Selasa sama malam Jumat itu Kiai Haji Abdul Majid, pendiri Bata-Bata. Kemudian beliau meninggal diganti Kiai Haji Baydawi, Ahmad Baydawi. Itu yang mengajar. Kemudian juga ada dari Sampang, Lacen juga sama ngisi kajian di sini setiap 1 minggu 1 kali. Kemudian ada syekh-syekh dari luar negeri, itu biasanya dijadikan pertemuannya di sini. Pertemuan di sini di Masjid Raudatul Jannah ini, di wakaf ini. Jadi ini termasuk masjid yang kuno awal bersamaan dengan itu Masjid Asyuhada, karena ini 1920, artinya sebelum kemerdekaan. Renovasinya 1 kali, tahun 99 baru direnovasi seperti ini.
Sebelumnya tidak seperti ini. Bangunannya memang bangunan yang kuat, kokoh, tapi karena sudah dimakan usia, baru tahun 99 direnovasi menjadi masjid seperti ini. Sampai sekarang belum pernah direnovasi lagi. Dana pembangunan masjid ini asli dari dana masyarakat yang ikhlas, karena memang tidak ada bantuan lain. Karena sebagaimana disebutkan, la masjidun ussisa 'alat taqwa, masjid itu harus dibangun atas dasar takwa. Jadi murni ini dari biaya keluarga besar dari Kiai Haji Abdul Azim dan saudaranya Kiai Haji Khatib dan lain sebagainya. Karena takmir pertama di masjid ini yaitu Kiai Haji Abdul Azim bin Kiai Haji Asnawi. Kalau jemaah ya mungkin kisar 1000 lah. Sebelum direnovasi dan sesudah direnovasi tetap itu di sana sekitar segitu. Kegiatan rutin ya ta'lim wa ta'allum, pengajian setiap pagi setelah subuh, kajian tafsir 1 jam, dan hadis Riyadhus Shalihin. Kalau tafsir Jalalain dan Riyadhus Shalihin, hadisnya setiap hari itu setelah subuh. Kemudian malam Kamis setelah Isya itu Fathul Mu'in dan Jami' Shawir, hadis juga. Adapun kalau bulan Ramadan ya biasa tadarus setelah sholat tarawih. Kalau kegiatan belajar mengajar yang lain tidak di masjid, di madrasah. Keunikan dari masjid ini yang jelas dari awal arah kiblatnya sudah pas, mulai dibentuk dari wakaf awal arah kiblatnya sudah pas. Dan masjid ini pernah disolati oleh seluruh ulama besar di Pamekasan. Sahabat KTV, jika ada tambahan informasi atau koreksi terkait masjid tersebut, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.